Halo, Presiden Direktur. Ini Bos Fu yang baru saja kembali dari luar negeri. Cantik sekali, tinggi 185 cm, kaki yang panjang. Sampai ke dada saya. Siapa yang berani merusak rencanaku? Bos Fu, itu wanita itu, dia yang menggoda saya. Berani-beraninya bertindak sembarangan di perusahaan. Presiden Direktur, saya. Bawa dia keluar, potong kemaluannya. Presiden Direktur, ampun, saya tidak akan berani lagi. Berikan saya kesempatan lagi. Bukan, Bos Fu, kamu serius? Tentu saja dikirim ke kantor polisi. Agar tangan saya tidak kotor karena orang seperti ini. Bos Fu, ada hal lain yang perlu kamu tangani. Kakekmu datang ke perusahaan. Menantu perempuanku, kenapa di sini semuanya laki-laki? Nona, cucuku sangat berbakat. Bisakah kamu menambahkan widget? Tidak perlu, saya masih ada urusan. Terima kasih. Halo, Ibu, saya sudah sampai di perusahaan. Semuanya baik-baik saja. Tenang saja, saya akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Untuk menghidupi kamu dan ayah. Nona, bisakah kamu menambahkan widget? Hyukiku Sanggat. Sudah tua. Mau widget Nona apa? Bukan saya yang mau, ini untuk cucuku. Kakek. Saya yang menambahkan kamu. Saya yang menambahkan kamu. Nona ini sangat baik, saya suka. Nona, kamu tidak takut saya penipu? Sekarang ini, tidak bisa percaya pada sembarang orang. Kakek, saya lihat Anda tidak seperti orang jahat. Lagi pula, saya pikir di dunia ini masih banyak orang baik. Nona, kamu tidak hanya cantik, tapi juga baik hati. Tampakin WeChat. Kakek, saya yang scan Anda. Baik. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan ponsel saya. Siapa ini? Apakah semua orang bisa masuk ke sini? Tidak fokus mengantar makanan? Ngapain di sini? Saya resmi dipekerjakan di sini. Kembalikan ponsel saya. Saya tahu kamu sekarang sangat tidak sabar. Tapi seorang penjaga tua, kamu tega melakukannya. Sudah tua. Zhang Yuan, kamu seorang nona, pikiranmu begitu jahat. Kamu akan menyesal melakukan ini, saya akan meminta cucuku untuk. Kamu Dive Cat. Kamu? Jangan bercanda, siapa cucumu? Jangan-jangan juga kurir makanan ya? Orang tua, kamu tahu siapa aku? Aku adalah ketua penjualan di Guangda. Kamu. Kakek. Kita semua manusia. Makan nasi, kerja pagi sampai sore. Tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, kalau kamu hebat. Kenapa kamu masih kerja? Jangan mengajariku, kamu kurir makanan. Selesai langsung pergi. Sekarang aku adalah anggota Guangda Group. Kenapa kamu bilang aku harus pergi? Dengan kualitasmu seperti itu, masuk kerja pun gimana? Tidak akan bertahan 2 hari. Li Mengfei, kamu datang ke perusahaan buat apa? Kita sudah putus, aku sekarang cinta. Tapi Yuan. Ini benar-benar menarik. Baiklah, semoga kalian berdua. Tuan dan Nyonya Yuan. Sayang, lihat dia menghina kita. Li Mengfei, cepat minta maaf. Oh. Kalau kalian berani melawan, aku tidak keberatan. Mengeluarkan bukti perselingkuhan kalian dari ponsel ini untuk dilihat semua orang. Gadis ini cukup menarik. Li Mengfei, jangan keterlaluan. Yuan lembut dan baik, kerja juga bagus. Lihat dirimu sendiri, tubuh dan wajah. Status keluarga mana yang bisa menyemai Yuan? Aku hanya melakukan kesalahan yang kebanyakan pria lakukan. Li Mengfei, aku dan Chen Jian benar-benar saling mencintai. Cinta tidak mengenal siapa yang duluan, kamu mengerti? Kalian berdua benar-benar cocok, kura-kura dengan kacang hijau. Kodok dengan kumbang tahi, kalian berdua menjengkelkan. Perusahaan ini seharusnya sudah lama membersihkan sampah seperti kalian. Orang tua itu benar sekali. Benar, sangat memuaskan. Masih belum pergi? Masih mau makan tamparan? Baik. Kamu hebat, tunggu saja. Pergi.
Kakek, Anda baik-baik saja? Gadis kecil, keren. Kakek kasih kamu jempol, anak muda. Kakek baik-baik saja. Ini semua hal kecil. Gadis kecil, masih single? Mau dikenalin sama calon suami? Kalau kalian berani melawan, aku tidak keberatan menunjukkan bukti perselingkuhan kalian di HP ini. Bukti perselingkuhan kalian waktu itu, aku tunjukkan ke semua orang. Namanya siapa? Namanya Li Mengfei. Dia karyawan baru di departemen penjualan. Di zaman sekarang masih ada yang berani membela orang. Gadis ini keren. Nggak ada hadiahnya? Jangan-jangan dia tahu identitas kakek. Sengaja pura-pura aja, santai, kita lihat dulu. Bukan Bos Fu. Kamu jangan mikir buruk-buruk sama gadis kecil itu dong. Lagi pula, kakek nambahin dia di WeChat. Bukan buat cariin kamu calon istri. Bukan kakek, dia buru-buru apa sih? Nona Hi sebentar lagi pulang ke negara. Kalian berdua kan ada perjanjian nikah. TAPI. Reputasinya di dalam dan luar negeri, kamu tahulah. Kakek pasti nggak mau kamu nikahin dia. Aku tahu. Adik kecil. Kamu di mana? Bos Fu, kakek dalam setengah bulan terakhir. Sering nyuruh kamu kencan, tapi banyak wanita yang nggak kamu suka. Jangan-jangan kamu masih mikirin adik kecil itu? Ayah, jangan pergi, biaya pengobatan ibu. Masih butuh uang, ayah. Kalian berdua, ibu dan anak. Jangan terus-terusan membebaniku. Ayah, jangan pergi, ayah. Kakak, kenapa kamu nangis sendirian di sini? Kakak, kata mama, laki-laki nggak boleh gampang nangis. Mikirin dia buat apa? 18 tahun lalu dia pindah, sejak itu nggak ada kabar. Kayaknya nggak bakal ketemu lagi. Halo kakek, ada apa? Cucuku sayang, kamu cepat turun ke bawah. Kakek ada kabar baik, kamu sebentar lagi punya calon istri. Gadis kecil, cucuku sebentar lagi turun, nanti kamu lihat dia. Pasti kamu suka. Kakek, aku belum pernah ketemu sama cucu kakek. Gimana bisa aku nikah sama dia? Aku mau terlambat kerja. Aku pergi dulu, bye. Aduh. Dadaku sakit sekali. Kakek, kamu baik-baik saja? Ayo, aku bawa kamu ke rumah sakit. Nah, ini penyakit lama kakek, tidak apa-apa. Tidak bisa, kakek. Kesehatanmu penting, kalau terlambat bisa. Terlambat diobati. Benar-benar tidak, APA. Tunggu kuku datang pasti baik. Kakek. Kakak, aku sudah besar, mau jadi pengantinmu ya? Jangan ingkar ya, kita janji, 100 tahun tidak berubah. Kok agak mirip adik kecil? Apakah dia? Kakek, ini calon istri yang kamu cari untukku? Aku beritahu ya, hari ini pernikahan ini harus dilangsungkan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Kamu yakin mau menikah denganku? Bukan. Itu, aku tidak. Mengfei, cucuku, dia orang yang berbakat. Menikah dengannya kamu tidak rugi, penghasilannya stabil, tampan. Kamu pasti menang tanpa usaha. Kakek, aku dan cucumu baru pertama kali bertemu. Kami belum terlalu kenal, menikah, apakah tidak terlalu terburu-buru? Dari kecil, hanya aku yang menolak orang. Belum pernah ada orang yang menolakku. Jadi kamu menganggap aku miskin. Ternyata memang demi uang. Bukan, kita sama-sama pekerja, aku lebih miskin darimu. Kalau begitu, kamu menganggap aku jelek. Bukan, kamu sangat tampan. Li Mengfei, kamu ngomong apa sih? Bersikap sopan sedikit, ya? Kalau begitu, aku lebih cocok dengan kriteria pasanganmu. Bukankah harus saling mengenal? Aku perkenalkan diri dulu. Namaku Fu Yunsing. 25 tahun, karyawan. Di grup Guangda. Kamu?
Namaku Li Mengfei, 21 tahun. Karyawan baru di grup Guangda. Baik, sudah kenal, sekarang kita bisa pergi ambil surat nikah. Tunggu, kakek. Aku punya cucu perempuan. Kali ini, harus pulang dan minum sebotol. Langkah selanjutnya adalah mendesak mereka segera memberiku cucu laki-laki yang gemuk. Kenapa aku bingung sekali sampai di sini? Kalian berdua tersenyum. Dekatkan sedikit. Kenapa diam saja? Tersenyumlah. Hari pertama kerja, aku malah jadi orang yang sudah menikah. Kalau orang tuaku tahu, pasti aku dibunuh. Nggak berani bayangin. Aduh, Kakek, hahaha, cucuku akhirnya punya istri. Aku mau ke kelenteng lagi buat sembahyang. Agar cepat dapat cicit, iya, kamu ini harus baik banget sama cucu menantuku. Kek. Aku kan cucu kandungmu. Terus kenapa? Cucu memang kandung, tapi cucu menantu lebih dekat. Iya, hadiahnya belum diberikan. Di kartu ini ada ratusan juta. Kek, buat apa? Ini buat cucu menantuku. Urusan APA lu? Mengfei. Ini hadiah dari kakek, ambil ya. Kakek, ini terlalu berharga, aku nggak bisa terima. Mengfei, kamu nggak nanya isinya. Berapa banyak uangnya? Kalau tahu, pasti menyesal. Kek, kami anak muda, kalau mau cari uang bisa sendiri. Dengan begitu, uang yang kami belanjakan lebih tenang. Jadi kek, uang ini nggak bisa aku terima, lagi pula. Terserah berapa banyak uang di kartu ini, aku nggak peduli. Wanita ini lumayan menarik. Kakek nggak maksa, uangnya aku simpan dulu buat kalian. Kakek agak capek, aku balik tidur dulu, hahaha dah. Oke. Karena kakek sudah pergi, sekarang kita manfaatkan momentumnya. Balik untuk cerai. Kakek nggak basa-basi, baru bilang nggak kasih uang. Langsung minta cerai. Wanita ini emang cuma mau uang, bilang aja. Mau berapa banyak? Masa sih, Bang? Aku cuma bantu kamu bobokin kakekmu. Makanya aku nikah sama kamu. Kamu pikir aku beneran kayak gitu? Jangan-jangan dia emang nggak tahu identitasku? Kalau gitu, cerainya ditunda dulu. Masa sih? Aku harus balik jadi jomblo. Buat genitin cowok ganteng. Kamu bisa nikah sama ganteng kayak aku udah untung. Pokoknya, hari ini ceritanya ditunda dulu. Kapan dong cerainya? Nunggu aku ada waktu, aku sibuk. Kasihin HP-nya, Buat apa, ah? kata Sandi. Kamu pernah lihat pasangan itu? Nggak saling tukar kontak. Kamu sok apa sih? Halo, ada apa? Mengfei, kenapa kamu belum datang? Hari ini hari pertama kamu kerja, kamu bakal telat. Sial. Ini tempat kerjamu, masa percobaan 3 bulan. Semoga beruntung. Oke, terima kasih. Aduh, capek banget. Lihat kamu lari begitu, minum dulu. Masih cuan yang baik. Itu aku yang minum. Apa? Bercanda kok, tenang. Setengah botol ini buat nyiram bunga. Cuan, candaanmu nggak lucu. Wah, di perusahaan kita banyak cowok ganteng, nggak heran banyak cewek. Pengen kerja di sini. Ini kayak pesta visual gitu. Kamu nggak tahu ya, CEO kita ganteng banget. Aku aja nggak sanggup. Ada fotonya nggak? Aku pengen lihat. CEO kita super misterius, datanya aja sedikit. Apalagi fotonya, nggak ada. Nama apa ya? Aku cari di internet. Kamu masih sempat cari cowok ganteng, hari pertama kerja aja telat. Cepetan jelasin ke Supervisor Liu. Supervisor kita galak banget.
Sial, aku lupa hal penting ini. Aduh, Xiao Fei Fei ya. CEO bukan buat kita, karyawan kecil kayak kita, buat didam-idamkan. Mending kamu simpan aja niat itu. Adieu Lao Zhang, tenang ayah. Aku pasti akan memecatnya. Hubungan kita nggak perlu basa-basi. Aku anggap Yuan kayak anak sendiri. Pasti nggak akan biarkan orang lain nakalin dia. Ok. Meng Fei ya. Ayo duduk, nggak usah sungkan. Meng Fei, gimana kamu bisa masuk perusahaan ini? aku cuma lihat info lowongan di internet. Terus datang interview dan langsung kerja. Oh. Di perusahaan ini, kamu kenal siapa aja? Kerabat atau teman? Ada, Siapa? itu si Chuan. Kami berdua waktu itu. Interview di hari yang sama. Bisa dibilang teman baik. Aku kaget setengah mati, kira kamu punya koneksi. Aku kasih tahu, Li Meng Fei. Kamu hari ini terlambat kerja 2 jam. Kamu pikir perusahaan ini milikmu? Maaf, bos. Biar aku jelaskan. Jelaskan apa? Bawa barang-barangmu dan pergi. Aku sudah tanda kontrak masa percobaan, ada perlindungan hukum. Kenapa aku harus pergi kalau kamu bilang? Tidak terima. Tidak terima buat apa? Atasan lebih besar tekan bawahan. Ini masih perlu aku ajari? Aku akan laporkan kamu ke Dinas Tenaga Kerja. Assistant Shan. Silakan, silakan. Oke, aku paham. Kamu kembali sini. Kamu bilang tidak terima kan? Aku akan buat kamu terima dengan sepenuh hati. Ini, kerja sama dengan Dongyao International. Kalau kamu bisa selesaikan order besar ini, kamu tetap di perusahaan. Kalau tidak, pergi. Baik, aku akan buktikan. Gadis kecil, kamu masih terlalu hijau. Masalah ini akan jadi tanggung jawabmu. Order Dongyao itu belum selesai ya? Bos Fang mereka itu pecandu alkohol. Hanya kenal alkohol, tidak kenal orang. Direktur penjualan kita. Sampai muntah darah. Masih belum selesai. Proyek ini penting untuk transformasi perusahaan. Harus selesai. Aku sudah minta departemen penjualan mengatur staf terbaik. Untuk melanjutkan negosiasi. Hari ini seharusnya ada kemajuan. Sudahlah. Aku kurang yakin. Aku akan urus proyek ini sendiri. Tapi Bos Fu, kamu baru saja menikah hari ini. Yakin tidak perlu temani istri? Pernikahan palsu. Hanya untuk menyenangkan kakek. Jangan banyak bicara, cepat atur. Aku mau bertemu bos malam ini. Baik. Aku tahu kamu CEO dari Guangda Group, tapi jangan langgar aturanku. Minum 10 gelas ini, baru kita bicara kerjasama. Bos Fu. Penyakit lambungmu belum sembuh, jangan minum seperti ini. Tidak apa-apa. Asalkan kontrak ini bisa ditandatangani. Tidak baik. Perut mulai sakit lagi. Bos Fu. Meskipun kamu muda dan berbakat, tapi soal minum. Haha, sebenarnya tidak begitu bagus. Aku, Fang, bisa bilang, di kota kita. Belum ada yang bisa mengalahkan aku dalam minum. Sudah. Kalian pergi saja. Kenapa dia juga di sini? Jangan-jangan juga mau negosiasi kerjasama. Kayaknya dia sangat menderita, sama-sama pekerja, bantu dia saja. Bos Fu, jangan minum lagi. Aku yang minum untukmu. Bos Fang, hari ini aku terlambat. Aku akan menghukum diri sendiri dengan minum botol ini. Bos Fang, setelah menghukum diri,
Botol ini aku persembahkan untukmu. Hebat, hebat. Aduh. Hari ini belum puas minum, haha. Aku sangat suka dengan kamu, gadis ini. Kebetulan aku tidak punya anak perempuan, kamu jadi anakku saja. Baik, Cara kamu minum itu sangat berani. Seperti aku, haha. itu. Bos Fang, kapan kita akan menandatangani kontraknya? Aduh, tanda tangan, anakku sudah bilang pasti. Baik. Mobil sudah datang. Hebat sekali minumnya. Iya. Iya, ini suamimu, urus sendiri ya, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Bos Fu, aku hanya bisa bantu sampai sini, hehe. Bukan. Bagaimana dengan dia? Nyaman sekali. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Kamu istriku. Istriku kok cantik sekali. Adik kecil. Tanda lahir kupu-kupu. Kamu benar-benar adik kecilku. Adik kecil. Adik kecil apa? Memang, semakin tampan pria, semakin tidak bisa diandalkan. Kamu sudah menikah denganku, kenapa masih memikirkan wanita lain? Mobil. Anak muda sekarang, sangat bersemangat, susah untuk berpisah. Aku benar-benar berdosa, menikah dengan sembarangan. Sekarang masih harus merawatnya. Adik kecil. Fu Yunsing, rumahmu di mana sebenarnya? Aku akan mengantarmu pulang. Rumahku di. Muntah sekali 200 ya. Sudahlah. Pak, antar kami ke hotel terdekat. Baik. Jangan pergi. Tidak usah bicara yang lain, wajahmu cukup unik. Adik kecil. Pria brengsek, sudah saatnya begini masih memikirkan adik kecilmu. Habis-habisan aku membawamu pulang. Selesai. Efek alkoholnya mulai muncul. Ini di mana ya? Asisten Shen.
Fu Yunsing, kamu keluar. Kenapa kamu di sini? Kamu masih berani bertanya. Kalau bukan karena aku membawamu pulang tadi malam, kamu pasti sudah tidur di jalanan. Kemarin. Kamu. Kamu apa kamu? Keluar. Kenapa kepalaku sakit sekali? Apa yang terjadi tadi malam? Aku mabuk sampai tidak ingat. Tunggu. Fu Yunsing, tadi malam kita tidak melakukan apa-apa kan? Aku mabuk, tidak ingat. Kamu berharap apa yang terjadi? Aku tidak terlalu mengerti maksudmu. Ah, sudahlah. Tenang. Aku akan bertanggung jawab padamu. Hei, apa maksudmu? Bertanggung jawab apa? Aku beritahu kamu. Tadi malam, kita tidak melakukan apa-apa. Kalau kamu berani ngomong sembarangan di luar, hati-hati aku. Merobek mulutmu. Baik, aku janji tidak akan bilang. Ngomong-ngomong, kamu juga datang untuk berdiskusi kerjasama. Kalau kerjasama ini tidak berhasil, kamu akan bagaimana? Kalau tidak bisa disepakati, pekerjaan ini tidak akan bertahan. Obat yang biasa dikonsumsi kakek saya. Biaya pengobatan itu tidak akan bisa dikeluarkan. Ah, sangat menyedihkan. Meskipun keluarga kami tidak kaya, tapi untungnya orang tua masih ada. Kalau begitu, kontrak ini saya berikan padamu. Meskipun ini adalah satu-satunya kesempatan saya untuk tetap di grup Guangda. Tapi saya rasa kamu lebih membutuhkannya. Benar-benar diberikan padaku? Tentu saja. Pekerjaan, kalau hilang, saya bisa cari lagi. Bahkan jika saya tetap kali ini, atasan saya lambat laun akan merasa tidak suka dan memecat saya. Kamu baru bekerja hari pertama, mereka sudah ingin memecatmu. Singkatnya, kamu mau atau tidak? Oh, hanya bercanda, tidak seserius itu. Kontrak ini tidak berhasil saya neksasi. Kamu saja yang tanda tangan. Saya hampir mati ketakutan. Berani-beraninya menipu saya. Nanti saya akan menghukummu. Pecah kepala Departemen Penjualan. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menyalahgunakan kekuasaan. Li Mengfei, kamu benar-benar tidak bisa lepas. Bahkan sampai ke hotel untuk menghadang saya dan Yuan Yuan. Li Mengfei, saya dan Chen Jian sekarang adalah pacar. Jangan terus-terusan mengganggu kami, ya? Pesanan Anda hampir terlambat. Pelanggan, pesanan Anda. Mengfei, Chen Jian. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu sedang mencari kerja? Mengfei, bukan aku. Nanti saya jelaskan. Ah. Chen Jian, jangan anggap saya bodoh. Siapa sebenarnya orang di dalam itu? Saya. Oh ya, kamu belum tahu ya? Saya dan Chen Jian sudah bersama selama setengah tahun dan sering ke sini. Li Mengfei, kamu juga jangan menyalahkan saya. Yuan Yuan adalah ketua grup di Guangda. Kamu sendiri yang tidak berusaha, tidak punya prestasi. Jangan salahkan saya yang selalu berusaha maju. Chen Jian, kamu benar-benar brengsek. Saya masih pacaran denganmu. Kenapa kamu memukul saya, suamiku? Diam kamu. Saya beritahu, kalau kamu berani bicara lagi satu kata, aku akan memukulmu juga. Li Mengfei, kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yuan Yuan, tenang saja. Aku akan selalu mencintaimu. Kalian berdua seperti katak bercermin. Terlalu pandai memuji diri sendiri.
Kalian berdua, pria brengsek dan wanita brengsek, kunci saja, jangan sampai beredar di pasar dan merusak orang. Li Mengfei, kamu tunggu saja. Kamu tidak akan bertahan di grup Guangda. Baiklah, ini semua hal kecil. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bos Fang, tanda tangan ini tidak masalah, baiklah. Aku tutup dulu, bye. Xiaomeng, Denggalu Supervisor. Memberimu tugas sulit, bagaimana? Bos Fang dari Dongyao International. Ayah. Dengga, ketua tim 2, San Yuan. Sudah mentok beberapa kali, hampir saja berlutut. Kontrak ini belum juga ditandatangani. Kamu tahu apa? Apa itu Bos Fang? Itu ayah angkatku. Hei, kami semalam masih minum bersama. Lihat, kontrakku sudah ditandatangani. Aku lihat. Wah, belum ada tanda tangan, sudah mulai membual. Bos Feng, bahkan tidak kenal kalian, apalagi kerjasama. Sangguluku. Mengfei, kamu baru masuk perusahaan hari pertama. Sudah menyelesaikan proyek, ini tidak masuk akal. Proyek sebesar ini, kamu tidak berbohong kan? Kebiasaan seperti ini tidak baik. Li Mengfei, aku sebelumnya bersama kamu. Tapi tidak menyadari kamu seperti ini, jadi orang. Harus seperti Yuan. Jujur dan baik hati. Kita tidak bisa memberi nasihat. Siapa yang menyukai pura-pura seperti itu? Pokoknya supervisor bilang, kalau dia tidak bisa menyelesaikan kontrak ini, hari ini, harus membereskan barang dan pergi. Siapa bilang aku tidak bisa menyelesaikannya? Dan aku adalah anggota tim 1, kamu ketua tim 2. Berdasarkan apa kamu mengurusiku, seperti anjing mengejar tikus, terlalu banyak urusan. Kamu ambil folder sembarangan, membodohi kami, siapa yang percaya? Kamu, lebih baik tidak usah mempermalukan diri di sini, dengan jujur. Pulang saja mengantar makanan. Selama jam kerja, tidak bekerja dengan baik, berisik di sini. Supervisor, kamu datang tepat waktu. Li Mengfei bilang, dia dan Bos Fang dari Dongyao International sudah menandatangani kontrak. Sekarang, dia sedang bersiap untuk menyerahkan kontrak kepada kamu. Gadis kecil ini cukup hebat ya. Ayo, tanyakan kontaknya padaku. Baik. Benar-benar ada tanda tangan Bos Fang. Hebat si Kayla. Aku lihat, nilai transaksinya 1 miliar. Kenapa? Kenapa? Dia baru pertama kali bekerja. Bisa mendapatkan pesanan sebesar ini. Xiaomeng Chuan, aku dukung kamu. Luar biasa. Ini adalah pesanan besar yang bahkan seluruh departemen pemasaran kita tidak bisa dapatkan. Zhang Yuan. Kamu kan ketua kelompok 2, tapi kamu hampir saja berlutut. Memohon Bos Fang untuk menandatangani kontrak. Jadi, jangan iri di sini. Tidak mungkin, dia pasti tidak punya kemampuan seperti itu. Hai, Yuan. Dia benar-benar dapat komisi 1 juta. Wah, ini jadi kaya raya. Li Mengfei, aku pernah melihat tulisan tangan ketua direksi. Kontrakmu ini palsu, palsu, palsu. Ternyata palsu, ini palsu. Ini. Bagaimana mungkin? Ini adalah tanda tangan Bos Fang dan aku, yang baru saja menandatanganinya pagi ini, dan aku melihatnya langsung menandatanganinya. Tidak, aku akan telepon sekarang untuk memastikan. Kamu Melakukan kesalahan, tidak mau mengaku, dan suka berbohong. Kami di grup Guangda tidak membutuhkan karyawan seperti kamu. Kamu dipecat, bersihkan barang-barangmu dan pergi. Aku mengakui apa yang telah kulakukan, tapi apa yang tidak kulakukan. Kenapa aku harus mengaku? Lagi pula, kamu belum menyelidiki dengan jelas. Kenapa kamu mengusirku? Benar juga, Supervisor. Xiaomeng tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kamu, seorang karyawan kecil, berani mengajari aku? Kamu dan dia berdua keluar. Kamu. Kalian hanya ingin mengusirku, aku pergi. Dan, tentang hal ini, tidak ada hubungannya dengan si Chuan. Li Mengfei benar-benar sesuai dengan namanya. Selalu bermimpi, sangat lucu. Malu, sangat memalukan. Lihat nanti perusahaan mana yang masih berani pakai dia, si pembohong ini. Yuan, ikut aku ke kantor. Yang lain kembali kerja. Duh,
Pengen kerja dengan tenang aja susah banget. Xiao Meng, Chuan Ge percaya sama kamu. Jangan dengerin Liu Shengli si tua itu. Omong kosong, kurasa. Dia cuma pengen comot komisi kamu, makanya dia asal nuduh. Chuan Ge, makasih udah percaya sama aku. Tapi kita kan belum kenal lama. Kenapa kamu yakin banget aku nggak bohong? Xiao Meng. Kamu masih ingat waktu kita wawancara pertama? CV aku tak sengaja kehilangan, kamu yang hubungi aku duluan. Jadi, orang sebaik kamu. Aku yakin kamu nggak mungkin bikin palsu. Sayang banget. Dunia butuh koneksi dan hubungan. Tapi aku aja nggak kenal satu eksekutif pun di Guangda Group. Ya aku nggak bisa apa-apa sama mereka. Duh, nyonya cukup populer juga ya. Cowok itu juga ganteng. Tapi masih kalah sama bos Fu kamu. Asisten Chen. Ya, Kamu akhir-akhir ini kurang kerjaannya? Mau dikirim ke Afrika buat belajar? aku salah, bos Fu. Yuan, aku cuma kasih muka sama bapak kamu. Baru kasih proyek Li Mengfei ini ke kamu. Di depan direktur, kamu harus tunjukin yang terbaik. Jangan sampai mempermalukan aku. Paman Liu, kamu benar-benar seperti paman sendiri. Nanti kalau aku sukses, pasti nggak lupa bimbingan kamu. Yuan, mulut manisnya masih kayak dulu. Direktur sangat perhatian sama proyek kolaborasi Dong Yao International ini. Nanti dia datang, jangan grogi, lapor aja dengan baik ya. Oak. Wah, dulu bos Fu misterius banget. Kira-kira jelek dan gendut, ternyata ganteng banget. Kalau aku bisa deketin bos Fu, pasti asyik banget. Bos Fu, mereka berdua. Karyawan divisi penjualan kita. Ada hal penting mau lapor ke kamu. Bicaralah. Bos Fu, aku awalnya mau serahkan kontrak Dong Yao International ini ke manajer divisi penjualan. Tapi direktur departemen penjualan mengundurkan diri pagi ini. Jadi saya terpaksa langsung memberikannya kepada Anda. Pecat orang yang bertanggung jawab di departemen penjualan, biar dia juga masakan. Rasa menyalahgunakan kekuasaan. Bagus, mau hadiah apa? Saya ini orang yang jelas dalam memberi hadiah dan hukuman. Saya ingin masuk ke kantor direktur. Asalkan saya bisa dekat dengan bos Fu, saya tidak percaya. Saya tidak bisa menaklukkan bos Fu. Tidak masalah. Tapi saya masih ingin memastikan, apakah Anda yakin kontrak ini adalah hasil negosiasi Anda? Tidak, saya tidak terima. Chuan Ge, saya tidak percaya. Di grup Guangda ini, tidak ada satu orang pun yang akan membela kita. Benar, Xiao Meng. Xuan Yemen de Kongmu. Hei, bagaimana kalau kita cari direktur untuk membela keadilan kita? Tapi dia adalah direktur, kita bahkan belum pernah bertemu. Apakah seorang direktur bisa menyelesaikan masalah kecil kita? Saya dengar, Pagi ini, direktur penjualan baru saja dipecat karena menyalahgunakan kekuasaan. Sepertinya direktur kita adalah orang yang bijaksana. Baiklah, kalau begitu, kita harus memperjuangkan keadilan. Anda yakin kontrak ini adalah hasil negosiasi Anda? Pikirkan baik-baik konsekuensi jika Anda menipu saya. Masalah ini, hanya saya dan Liu Shengli. Si tua itu yang tahu. Bos Fu pasti tidak akan tahu kebenarannya. Bos Fu, kontrak ini adalah saya yang menandatanganinya. Supervisor Liu bisa membuktikannya. Hei, benar, tidak salah. Kata-kata manis siapa yang tidak bisa bilang? Ada bukti lain yang bisa membuktikannya? Sudahlah, saya akan berani bersumpah. Kontrak ini adalah saya yang menandatanganinya. Sumpahmu seperti main-main saja. Kalau kamu menipu kami, Jika kontrak ini bukan saya yang menandatanganinya, saya akan tertabrak mobil saat keluar, jatuh dari lantai atas dan mati, dan tidak akan bisa bertahan di industri ini lagi. Lagi pula sumpah tidak akan terjadi, kalau tidak, dunia ini akan dipenuhi orang baik. gadis ini sangat tegas, pasti akan sukses di masa depan. Baiklah, kalau begitu, saya akan memberikan hadiah yang layak untukmu. Dan juga di depan semua staf penjualan perusahaan. Biar mereka juga belajar dari kamu. Bos Fang punya aturan dalam bernegosiasi, yaitu harus minum 10 gelas dulu baru bisa duduk dan bernegosiasi. Sang Yuan, silakan. Direktur, Anda masih tidak percaya pada saya. Tidak ada yang tidak percaya padamu, tapi grup Guangda selalu berbicara dengan kemampuan. Kamu ingin langsung naik ke kantor presiden grup Guangda. Maka kamu harus menunjukkan kemampuanmu kepada yang lain.
baru semua orang bisa menerimamu dengan sepenuh hati. Presiden benar, staf kantor presiden. Gajinya mulai dari 3 juta setahun. Ini kesempatan terbaikmu untuk naik ke puncak. Kamu harus benar-benar memanfaatkannya. Terakhir kali baru minum 3 gelas, aku langsung muntah. Tapi asalkan bisa langsung naik ke kantor presiden, aku mau melakukan apa saja. Sudahlah, aku akan berusaha sekuat tenaga. Selesai, semuanya selesai. Tadi ngomong apa sih? Pasti akan menyusahkan aku. Lucu sekali, baru 3 gelas langsung muntah. Seperti kamu ini masih mau bernegosiasi dengan Bos Fang. Aku masih bisa minum, proyek Dongyao International. Bukannya Li Mengfei yang menyelesaikannya? Ternyata mengambil alih prestasi orang lain. Ya ampun, jijik banget. Kalian semua diam. Halo, Bos Fu. Saya Li Mengfei dari tim 1 Departemen Penjualan. Bukan. Xiao Meng, jangan gugup. Bos Fu tidak akan memakanmu, santai saja. Tidak, aku masih takut. Wah, pertunjukan sudah dimulai. Bos Fu kita sedang menghukum Sang Yuan di Departemen Pemasaran. Ayo cepat, kalau tidak nanti tidak bisa melihat pertunjukannya. Aku bertahu kalian. Berapa banyak proyek yang sudah aku tangani, berapa banyak keuntungan yang aku berikan untuk perusahaan, berapa banyak keringat dan air mata yang sudah aku keluarkan, kalian tidak tahu. Hari ini aku hanya sedang tidak dalam kondisi terbaik. Biasanya aku bisa minum banyak. Proyek Dongyao itu. Juga aku yang minum sampai muntah darah. Bicara sembarangan, proyek Dongyao ini. Jelas Li Mengfei yang menyelesaikannya. Asisten Shen, beritahu seluruh industri. Langsung blokir Zhang Yuan. Sumpahmu harus ditepati. Bukan begitu, Bos Fu. Dengar penjelasanku. Zhang Yuan, kamu berani mengambil alih prestasi orang, padahal aku sangat menghargaimu. Paman Liu, kenapa kamu memukulku? Aku paling benci orang seperti kamu, cepat pergi dari sini. Kamu si tua bangka, kamu yang menyuruhku mengambil alih prestasi orang. Sekarang malah ingin balik tuduh, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu, San Yuan, kamu berani ngomong sembarangan lagi. Aku akan robek mulutmu. CEO, jangan percaya dia. Aku sudah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun, selalu rajin dan bertanggung jawab. Anda bisa melihatnya, rajin dan bertanggung jawab. Kamu menyerahkan proyek penting Dongyao International. Proyek yang sangat penting. Kepada karyawan yang baru bekerja 1 hari, buang daruk. Kamu ini sedang menyulitkan karyawan baru. Aku hanya ingin memberikan kesempatan kepada anak muda. Lucu sekali, kamu hampir memecat wanita itu. Masih bilang memberikan kesempatan, sungguh tidak tahu malu. Ini benar-benar buruk. Bos Fu paling tidak suka orang menyalahgunakan kekuasaan. Kamu ini, kalau bukan karena ayahmu. Aku malas peduli. Wah, pertarungan anjing benar-benar seru. Benar-benar segala macam orang dipekerjakan di perusahaan ini. Asisten Shen, pecat mereka berdua. Selain itu, urus juga hubungan kerabatan Zhang Yuan di perusahaan. Sekaligus. Baik, Bos Fu. Si Chuan. Lihatlah wajah San Yuan yang penuh air mata. Pasti dimarahi habis-habisan. Ini sangat memuaskan. Benar, Bos Fu kita sangat keren. Si Chuan, ayo, aku ingin melihat. Seperti apa sebenarnya CEO kita. Sekalian aku ingin berterima kasih langsung padanya. Siluet ini terasa familiar. Ya, Sial-sial, kalau Bos Fu melihat. Istrinya menggandeng pria lain, pasti cemburu. Tidak, dia tidak boleh melihatnya. Apa yang kamu lakukan? Bos Liu mencari kamu untuk hal mendesak, sangat penting. Kalau ada hal mendesak, katakan saja. CEO sedang menangani sesuatu, kalian belum bisa mendekat. Katakan, mana yang lebih baik, teman masa kecil atau orang baru? Sangat membingungkan. Bos Fu, bagaimana denganmu dan istrimu? Kalian tadi malam. Kamu jangan selalu bergosip, ya? Bos Fu, kamu dan istrimu sudah menikah. Kalau tiba-tiba adik kecil muncul, bukankah itu akan menjadi situasi yang sangat rumit? Kami hanya menikah palsu, cepat atau lambat akan bercerai. Benarkah, Bos Fu? Kalau terus tidak menemukan adik kecil, apakah kamu akan hidup sendirian sampai tua? Kamu masih ngomong, kamu percaya tidak aku akan membuangmu ke Afrika? Jangan-jangan, aku salah. Kamu sangat memperhatikan Li Mengfei. Kamu pasti suka dia, ya? Kalau begitu, aku suka dia. Boleh aku ngejar dia? Ya, ngejar aja. Apa urusanku? Itu. Bos Fu, lebih baik kita bahas hal yang penting. Komisi Li Mengfei tetap dibayar seperti biasa.
Dia berhasil menutup deal besar kali ini. Seharusnya dia diberi sedikit penghargaan. Kamu yang atur saja. Dia baru masuk, pasti tidak cocok jadi direktur penjualan. Nanti ada yang ngomongin. Gimana kalau naikkan jadi ketua tim? Oh, aku yang urus. Aku beneran ngejar dia ya? Jangan nyesel loh. Keluar. Kenapa aku merasa sangat kesal? Sayang, aku dengar kamu naik jabatan. Baru selesai urus klien, langsung ke sini. Hebat banget. Kamu kenapa? Naik jabatan, kok malah nangis? Malam ini suami ajak kamu merayakan. Naik jabatan? Dia sendiri aja posisinya nggak aman. Karena dia mengambil paksa jasa Li Mengfei. Sekarang dia langsung dipecat sama bos Fu. Dan dia di blacklist di seluruh industri. Yuan, apa yang mereka bilang benar? Kalian ini oportunis. Kemampuanku sehebat ini, dimanapun aku bisa sukses. Nanti, Guangda pasti akan menyesal memecatku. Suami, cepat siapkan barang-barang, kita pergi dari sini. ITU. ITU. Aku masih ada proyek yang belum selesai. Aku belum bisa pergi. Sekarang berani nggak dengar perkataanku? Kenapa dia harus dengar perkataanmu? Kamu pikir kenapa dia bersamamu? Cenjian si brengsek ini cuma pengen numpang tenar. Sekarang kamu nggak punya kekuasaan, dia pasti nggak akan dengar. Ini cuma soal menang atau kalah. Li Mengfei, jangan sombong. Nanti kamu juga akan mengalami hal yang sama. Xiao Fei nggak akan mengalami hal itu. Li Mengfei, jangan sombong. Nanti kamu juga akan mengalami hal yang sama. Xiao Fei nggak akan mengalami hal itu. Xiao Fei nggak akan mengalami hal itu. Dia nggak mungkin bisa menjebak orang. Mengfei, kamu benar-benar hebat banget. Kali ini, nggak cuma bisa mengatasi masalah mendesak perusahaan, tapi juga dapetin order besar. Dapat komisi 1 juta loh. 1 juta? Gila, keren banget. Ini impian gue banget. Bos Fu Belong, kali ini Mengfei dipromosin jadi pemimpin tim sales kelompok 2 kita. Gue yakin, kelompok 2 di bawah pimpinan Mengfei pasti bakal makin maju. Selamat ya Mengfei. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin terjadi. Kok bisa begini? Mengfei, sekarang jadi pemimpin baru kelompok kita. Well, Chome. Selamat. Mari kita kerja sama, kelompok 2 kita pasti makin sukses. Nanti komisi turun, gue traktir, semua harus datang ya. Mantap banget. Makasih Mengfei. Kalian, pada sukanya pelin-pelan aja. Mana enak lari kemana? Nanti Guangda Group. Gue bakal ambil kembali semua yang jadi hak gue. Kalian tunggu aja. Mengfei, kamu nggak cuma cantik, kemampuan juga luar biasa. Siapa yang nikah sama kamu, pasti sangat beruntung. Iya Mengfei, kamu masih single kan? Pada nggak mikir gimana kerja benur dapetin order. Malah ngomongin gosip. Cepetan kerja. Mengfei, sebenarnya gue sangat sayang sama kamu. Itu semua Sang Yuan yang merayu gue. Di hati gue, masih sayang sama kamu. Kamu masih berani ngomong gitu? Muka kamu tebal banget ya? Bisa buat perbaikin tembok. Mengfei, gue udah putus sama Sang Yuan. Gimana kalau kita mulai lagi? Kayaknya tamparan gue waktu itu belum bikin kamu sadar. Atau gue kasih kamu tamparan lagi. Lagi pula, orang kayak kamu nggak boleh ada di tim gue, sekarang kamu peking barang. Langsung pergi dari sini. Mengfei. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Mengfei. Kalau kamu berani ganggu Mengfei lagi, awas saya pukul kamu. Xiao Meng, emosimu tidak benar nih. Naik jabatan atau kaya raya, tidak bisa menutupi hatimu yang terluka. Kak Cuan, jangan bercanda lagi. Untuk si brengsek itu, saya sedih. Otak saya kemasukan air. Harus diakui. Waktu itu saya dan Zhang Yuan menghentikan dia di depan pintu kamar, saya sudah putus asa padanya, dia sampah buat saya. TAPI. Ini apa maksudnya? Saya agak senang, juga agak bersemangat. Semuanya sudah selesai. Harus diakui, saya cukup berterima kasih sama Bos Fu. Untung dia waktu itu menyelidiki situasinya dengan jelas. Kalau ada kesempatan, saya pasti akan berterima kasih langsung padanya. Sudah, jangan bahas ini lagi. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Kak Cuan, kamu jangan sungkan, bilang saja. Kamu bisa lebih memperhatikan orang di sekitarmu. Katak berkaki 3 susah dicari, tapi pria berkaki 2 banyak. Lihatlah saya,
Bagaimana? Kak Cuan. Kamu serius? Xiao Meng, saya serius. Saya sangat menyukaimu, meskipun sekarang saya hanya karyawan kecil. Tapi saya pasti akan berusaha dan maju. Bukan, bagaimana saya harus menolak? Bilang saya sudah menikah. Tapi bagaimana tiba-tiba sudah menikah? Dibilang orang juga tidak percaya. Itu, Kak Cuan. Saya. Sebenarnya kita bisa coba dulu. Kalau tidak cocok, kita bisa berpisah dengan damai, tenang saja. Saya janji tidak akan mengganggu. Bukan, maksud saya. Jangan buru-buru menjawab. Kamu pikirkan dulu pelan-pelan. Saya tidak terburu-buru. Halo, Mama. Ada apa? Kirim alamat kosanmu, saya dan Papa mau ke sana. Apa? Cheng Kan ya. Bertahun-tahun ini, sungguh berat bagi putri kita. Orang bilang anak perempuan harus dimanja, tapi kamu malah mengirim putri kita ke desa selama bertahun-tahun. Aku juga tidak mau. Putri kita mana mungkin tidak aku sayang. Tapi lihat, Putri Bos Chen. Baru saja ditipu puluhan juta oleh si Pirang. Anaknya Lau Meng. Setiap hari nongkrong di klub malam. Kamu bilang, kalau putri kita jadi seperti mereka. Bukan hanya masalah sayang, tapi pasti bikin pusing kepala. Putri kita memang sangat mengerti. Bertahun-tahun ini tidak pernah membuat kita khawatir. Saat kuliah, selalu dapat beasiswa sepanjang tahun. Kamu bilang, apakah kita harus memberitahu kondisi sebenarnya keluarga kita? Pedenya. Tidak. Sekarang belum saatnya, putri kita. Baru mulai bekerja, dia harus mengalami pahitnya kehidupan sosial, dan putri kita belum punya pacar kan. Tapi apa hubungannya? Kali ini tidak ada yang bisa menghentikanku. Hubungannya besar, kalau putri kita terbuka identitasnya. Bagaimana kalau ada pria yang hanya mengincar uang putri kita? Bagaimana? Uang itu hal kecil. Bagaimana kalau menyakiti putri kita? Bagaimana itu? Aduh, baiklah. Mari kita ikuti saranmu, tunggu dia menikah. Baru kita beritahu identitas sebenarnya kita. Tuan, Nyonya, rapat akan diadakan di apartemen putri. Xiao Meng, ada apa, Tuan? Sepertinya ada orang yang mencoba menipu. Zaman sekarang memang banyak orang aneh, Xiao Meng. Kamu yang urus. Hei, Kok mirip orang tuaku ya? Pasti aku salah lihat. Tidak baik. hei. Nona, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Bos Li baik. Ayah, Ibu. Apa yang terjadi? Putri, tidak ada yang terlukakan, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Itu. Nak, cepat sini ketemu Bos Li. Meng Fei, ini Paman Li. Sudah banyak membantu keluarga kita, dan dia juga berasal dari Linjiang. Pengusaha besar. Halo Bos Li. Hmm. Bos Li. Semua bodyguard ini milikmu? Keren banget. Udah, gak ada masalah lagi, kalian semua bisa pulang. Bos Li, terima kasih banyak sudah mengantar saya dan istri pulang, kami duluan ya. Sampai jumpa Paman Li. Ayah, Ibu. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah dan ibu kerja sebagai cleaning service di rumah Bos Li. Kebetulan dia sedang lewat, jadi mengantar kami pulang. Kalau begitu, Bos Li ini orangnya baik ya? Iya, di kota ini masih banyak orang baik. Nak, kamu sudah bangun? Ayo, sup ayam ini masih hangat, minum. Sangat segar. Wangi sekali, Ibu. Aku sangat bahagia ada Ibu di sampingku. Nak, kamu di luar sana sangat susah, setiap hari. Makan makanan seperti ini, gak bisa begitu. Oyo Nok, kamu ambil. Beli baju yang bagus, dan makan yang enak. Ibu, sekarang aku sudah besar, bisa cari uang sendiri. Dan Ibu dan Ayah sudah tua, masih kerja. Sangat susah, uang ini aku tidak bisa terima. Kenapa kamu begitu? Ambil saja. Baiklah.
Nok, kamu kemarin bilang ada pacar. Gimana kabarnya? Si brengsek itu, sudah lama aku putus. Sekarang kamu tidak punya pacar? Sebenarnya ada rahasia. Ingin kuberitahu setelah kamu menikah. Sepertinya harus menunggu lagi. Rahasia apa? Lupa memberitahu ibu dan ayah. Sebenarnya, aku sudah menikah. Apa? Kamu sudah menikah? APA. Bukan. Kapan kamu menikah? Nah, hal sepenting ini. Kenapa tidak memberitahu ibu dan ayah? Ayah, ibu yang baik. Rahasia itu, apakah sekarang bisa diberitahu? Tunggu. Kamu lebih baik bawa suamimu ke sini, biar kami bertemu. Mana ada menikah tapi tidak memperkenalkan ke orang tua. Tidak masalah. Tapi kan kita ingin nikah palsu, dia mau bertemu orang tua aku. Tapi, aku benar-benar penasaran dengan rahasia ini. Departemen penjualan sudah mengeluarkan. Hengyang Chen Limeng Fei. Aku sudah tahu. Kamu pesankan tiket ke Selandia Baru untukku, aku mau pergi dinas. Nah, aku juga akan bersiap-siap dan pergi bersamamu. Tidak perlu. Kamu tinggal di perusahaan dan bekerja dengan baik saja. Baiklah, kamu hanya memikirkan diri sendiri. Kenapa tidak membawa istri juga? Aku akan pesankan untuk kalian. Suite pasangan mewah untuk bulan madu. Apa yang kamu pikirkan? Tiba-tiba saja sudah menikah. Sekarang kondisiku dengannya. Tidak jelas bagaimana keadaannya. Halo, Fuyun Sing, Limeng Fei, jangan-jangan. Dia tahu aku membantunya? bisakah kamu membantuku? Orang tuaku dengar aku sudah menikah. Mereka ingin bertemu denganmu. Bertemu orang tua. Aku tahu, kamu tidak punya kewajiban, tapi Kamu tahu aku tidak punya kewajiban. Lalu kenapa kamu menelepon? karena orang tuaku tahu sebuah rahasia. Mereka bilang hanya akan memberitahuku jika bertemu denganmu. Apa aku sekretarismu? Bisa dipanggil kapan saja. Apa sikapmu? Aku sudah membantumu menikah. Kamu malah bersikap buruk. Kalau tidak mau ya sudah. Gampang-gampang, kamu nanti kirim alamatnya. Langsung ke WeChat ini ya. Apa aku terlalu lunak padamu akhir-akhir ini? Apa kamu tidak bisa mendengar? Di hatinya, aku hanya alat untuk menghadapi orang tuanya. Tapi dia kan tetap istri. Kalau hanya alat, siapa saja bisa pergi. Lebih baik aku saja yang pergi, tidak merepotkan Bos Fu. Kamu tidak boleh pergi. Bos Fu, aku bisa melihat. Kamu sebenarnya punya perasaan pada istri, kenapa tidak? Menghadapi perasaanmu sendiri? Perasaan. Aku tidak mengenalnya. Bagaimana bisa menyukainya? Bos Fu, kamu marah, kamu pejelai. Yang membuatmu marah dan kesal adalah dia tidak menganggapmu sebagai suami. Benarkah? Kalau begitu, aku akan pergi. Tiket ke Selandia Baru jangan dipesan dulu. Aku akan pergi beberapa hari lagi. Sok keras kepala, aku lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Tapi, Bos Bo jatuh cinta lagi pada adik kecil. Sekarang sudah ada istri. Agak sulit. Bos Fu, bagaimana menurutmu dengan setelan ini? Terlalu mewah, cari yang lebih sederhana saja. Tapi kamu terlihat sangat tampan dengan setelan ini. Ambil beberapa lagi. Baiklah, Bos Fu. Melihatmu begitu serius, pasti acara malam ini sangat penting ya? Ya, cukup penting. Mungkin dia tidak akan datang. Mungkin dia juga tidak punya kewajiban untuk membantuku. Benar-benar tampan. Kamu benar-benar datang. Aku selalu menepati janji. Kamu pikir aku tidak akan datang? Tidak. Aku sibuk mempersiapkan diri, jadi agak terlambat. Tampan sekali. Ayo kita pergi. Xiao Chen, kamu tahu, Fei suka makan apa? Aku mana tahu dia suka makan apa. Sudahlah, tebak saja. Yuxiang Rosi. Baiklah, nanti kita masak Yuxiang Rossi. Mama, aku bantu. Mama Papa, kami sudah kembali.
Cheng Jian, kenapa kamu di sini? Meng Fei, siapa ini? Mama, Ini. Fei Fei. Apa ini? Kok kamu bisa punya dua pacar? Jelaskan. Mama Papa, dia adalah mantan pacarku. Cheng Jian, kamu terlalu berlebihan. Dengan namamu yang seperti itu, kamu masih berani muncul di depanku? Wajahmu yang tebal ini bisa dipakai untuk memperbaiki tembok besar. Siapa kamu? Kenapa kamu merusak hubunganku dengan Fei Fei? siapa aku tidak penting, yang penting adalah kami sudah menikah. Aku adalah suami sah Fei Fei. APA. Kalian sudah menikah? Tentu saja. Suamiku sangat baik, 1000 kali lebih baik darimu. Ketemu yang baik, ya harus dinikahi. Kenapa? Aku masih menunggumu di sini. Pantaskah kamu? Sudahlah Fei Fei. Kamu kurang tenang hari ini, aku akan kembali lain kali. Ah, salah ibu. Begitu masuk langsung panggil ibu, aku langsung kira. Zaman sekarang, macam-macam orang ini ada. Aku baru pertama kali lihat. Datang sendiri mau jadi menantu, sungguh otaknya bermasalah. Sebenarnya salahku, tidak datang lebih dulu. Wajar saja minta maaf. Tapi Fei Fei, apakah kamu tidak menunjukkan surat nikah kita ke orang tua? Ya, ini juga salahku. Aku yang salah. Lihat, menantu kita ini bagus, tidak hanya tampan, tapi juga sangat perhatian. Fei Fei, kebiasaanmu yang ceroboh ini harus diubah. Belajarlah dari dia, lebih teliti sedikit. Anak sudah besar, sudah menikah, ada yang mengurus. Kamu jangan terlalu banyak ikut campur. Dengar tidak? Ibu bilang mulai sekarang aku yang mengurusmu. Ngapain masih diam? Ayo cepat masak. Xiao Fu, ini semua masakan rumahan. Ini hadiah yang aku siapkan untuk orang tua. Semoga kalian suka. Ah, datang saja sudah, bawa hadiah apa lagi? Iya. Kalung permata ini mulai dari 200.000, jam tangan mulai dari 300.000. Menantu kita ini sangat dermawan. Yang penting tampan dan tenang, kamu puas. Hahaha, tentu saja puas. Ini untuk menantuku, kalau mau makan ambil sendiri. Terima kasih, Ibu. Baiklah, sudah ada menantu baik, lupa sama anak baik. Anakku, dulu ayah tidak pernah membolehkanmu minum alkohol. Karena kamu masih kecil, sekarang kalian sudah berkeluarga. Orang tua juga lega, tidak ada permintaan lain. Hanya berharap kalian berdua aman dan bahagia. Xiao Fu, kalau Fei Fei ada yang salah, tolong dimaklumi ya, ayo. Ayo, ayah akan ambilkan makanan untukmu. Sejak ada masalah di rumah, sulit merasakan kehangatan seperti ini lagi. Lingkungan keluarga yang nyaman. Perasaan ini memang sangat menyenangkan. Haha, makan lebih banyak ya. Semakin dilihat, dia semakin mirip adik kecil. Tapi, apakah benar ada kebetulan seperti ini? Ngapain? Sudah kenyang dan puas, kamu bilang apa? Kamu ngapain? Sakit banget. Oh iya, hadiah yang kamu beli untuk orang tuaku mahal ya? Berapa harganya? Aku akan transfer ke kamu. Kamu pikir aku peduli dengan uang itu? Kenapa kamu marah-marah? Lagi pula, aku kasih kamu uang. Kenapa kamu malah tidak senang? Aneh banget. Cheng Kun, Liontin Jade warisan keluarga kita. Harus terus diwariskannya.
Kamu tidak merasa dia mirip dengan orang itu? Maksudmu, orang yang punya dendam darah dengan keluarga kita? Fujian, Bisa dilihat, dia punya perasaan terhadap Fei Fei. Pandangan matanya tidak bisa bohong. Tapi kalau dia benar-benar anaknya Fujian, sangat disayangkan. benar-benar takdir yang buruk. Takdir buruk. Bisa dilihat, dia punya perasaan terhadap Fei Fei. Pandangan matanya tidak bisa bohong. Tapi kalau dia benar-benar anaknya Fujian, sangat disayangkan. Bagaimana orang tuanya bisa kenal orang jahat seperti itu? Cucu baik, orang lain menikah bahagia-bahagia. Kenapa kamu malah tidak senang? Kakek. Tentang Li Mengfei. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Anak laki-laki bermarga Shen itu punya koneksi luas. Kamu tidak minta dia bantu menyelidiki? Sudah diselidiki. Tapi selalu merasa ada yang tidak beres. Li Mengfei tumbuh besar di desa. Orang tuanya bekerja di kota pesisir. Tapi untuk mencari tahu di mana tepatnya orang tuanya, tidak bisa ditemukan. Aku sudah bertemu dengan orang tuanya, meskipun berpakaian sederhana. Tapi tingkah laku mereka tidak seperti petani. Itu tidak usah dibahas dulu. Coba ceritakan, bagaimana perasaanmu setelah beberapa hari bersama menantumu? Bagaimana rasanya? Biasa saja. Sudah menikah, mau bagaimana lagi? Sementara jalani saja dulu. Bukan aku, tapi dia. Dia selalu merasa, kita ini cuma pura-pura menikah. Dan setiap saat bisa minta cerai sama aku. Sirai. Kamu tega? Kenapa nggak tega? Lagian nggak ada dasar perasaan kok. Kalau bukan karena takut kamu marah, besok aku langsung cerai sama dia. Ya besok cerai aja, kakek nggak maksa kamu. Besok. Besok ada urusan di kantor. Kamu memang keras kepala. Kamu sebenarnya punya perasaan sama Meng Fei. Itu cewek. Orang lain lebih jelas melihatnya. Maksudmu aku suka dia? Ya itu kamu yang harus tanya diri sendiri. Aku tahu sifatmu. Kalau kamu nggak ada perasaan sama dia, kakek nggak bakal maksa kamu. Kamu nggak bakal setuju. Gimana mungkin? Kamu malah ngurus surat nikah? Kamu bilang aku udah. Sebenarnya pernikahan kalian bukan kebetulan. Itu semua diatur oleh kakek. Sebenarnya Meng Fei dia. Halo. Yunsing, aku udah balik ke Indonesia. Janji keluarga Fu masih berlaku kan? Itu cewek dari keluarga Hia? Setelah kamu selesai urusan sama cewek keluarga Hi, kakek baru akan bicara soal Li Meng Fei. Nona, kamu nggak bisa masuk. Aku duluan masuk. Biar aku kasih tahu bosku. Kamu benar-benar nggak bisa masuk. Kamu berani ngatur aku? Minggir. Aku mau masuk. Maaf bos Fu, Nona ini. Dia maksa masuk. Aku nggak bisa hentikan. Orang-orang di Guangda Group ini memang orang bodoh aja bisa masuk. Bahkan nggak tahu hubungan. Aku sama bos Fu berani ngehalangin aku. Kamu nggak perlu di sini, keluar dan kerja aja. Oke bos Fu. Nona Hi, kamu terlalu ikut campur ya. Karyawan Guangda Group mana bisa kamu komentarin? Baiklah, orang-orang kelas bawah ini nggak perlu aku urus. Nggak perlu dan nggak pantas. Tapi urusan kita berdua, aku harus urus dong. Jangan banyak omong, langsung ke intinya. Jangan terlalu kaku, kita kan udah kenal lebih dari 20 tahun. Bisa dibilang teman sejak kecil. Kamu bikin aku sedih. Kamu pergi 5 tahun, aku jadi nggak dekat lagi sama kamu itu wajar. Kita udah nggak satu jalan lagi. Kenapa aku kembali? Kamu pasti tahu kan? Aku datang untuk menikah denganmu. Menikah. Belasan tahun lalu, ayahmu difitnah dan dipenjara. Keluarga Fu bangkrut dalam semalam. Ayahku memberimu uang penyelamat, dan saat itu kita menandatangani perjanjian pernikahan antara kedua keluarga kita. Qianli Cao Cao kembali hanya untuk menikah denganku. Bagaimanapun, kita bisa dibilang teman sejak kecil. Dari kecil sudah akrab, dan aku juga cantik seperti bunga. Kamu cocok denganku, kamu tidak akan rugi. Tapi aku sudah menikah. Hubunganku dengan istriku sangat stabil. Untuk sementara tidak ada rencana untuk bercerai. Fu Yongxing.
Kamu berani melanggar janji, tidak menepati komitmen. Nona Hi. Kamu tidak malu mengatakan hal seperti itu? Kamu kuliah di luar negeri menghabiskan jutaan, ayahmu yang penjudi itu. Hutang 1 miliar di luar, semuanya aku yang melunasinya. Kamu bilang aku melanggar janji? Lucu. Kalau begitu, tidak usah menikah. Semoga kalian langgeng. Tapi kamu harus memberiku kompensasi. Katanya departemen penjualanmu kekurangan seorang direktur. Bagaimana kalau aku yang duduk di posisi itu? Permintaan ini tidak berlebihan kan? Li Mengfei saat kuliah. Setiap hari kerja sambil kuliah, mencari uang untuk biaya hidup. Bagaimana mungkin dia menikah dengan bos Fu? Fu Yongxing. Kamu lebih memilih menikahi orang kampung daripada aku. Kita lihat saja nanti. Baik, kamu diam. Aku anggap kamu setuju. Tenang, aku akan bekerja dengan baik. Kalau kamu merasa aku tidak bekerja dengan baik, kamu bisa memecatku kapan saja. Halo Ketua. Tidak perlu berlebihan, semuanya santai saja. Kalian sibuk saja, tidak perlu memperhatikan aku. Halo Ketua. Chuan Ge, bukankah kamu hari ini pergi untuk urusan bisnis? Aku kemarin malam sengaja lembur dan berhasil menyelesaikan urusan bisnis itu. Hanya agar pagi ini bisa melihatmu. Kenapa kamu masih begitu kaku denganku? Jangan selalu memanggilku Xuan Yi, Xuan Yi. Buatku terlihat tua. Kamu bisa memanggilku Xiao Chuan atau Chuan saja. Boleh saja. Chuan Ge, aku ada sesuatu yang ingin aku akui padamu. Aku tahu, mantan pacar kan? Tidak apa-apa, aku sudah tahu. Bukan, ini. Halo Direktur, saya dari tim penjualan grup 2. Ketua Li Mengfei. Li Mengfei, Jak, saya pernah dengar tentangmu, kerjasama dengan Dongyao International. Kamu yang negosiasi itu, kan? Sangat bagus, malam ini saya traktir minum ya. Terima kasih atas tawaran Direktur, tapi sebagai salah satu karyawan grup Guangda, ini adalah kewajiban saya, traktir minum terlalu berlebihan. Jika hanya saya yang mengungkapkan terima kasih, kamu menolak juga tidak apa. Tapi saya mewakili bukan hanya diri saya sendiri. Saya juga mewakili Direktur Grup Guangda. Sebagai tunangan Fu Yunxing. Beberapa tahun lalu saya belajar di luar negeri, tapi sekarang saya sudah kembali. Saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menunjukkan kepedulian kepada karyawan Grup Guangda. Direktur Grup Guangda, Fu Yunxing. Dia tunanganmu? Ada masalah APA? Xiaomeng. Direktur baru ini sangat menghargaimu, kenapa kamu masih terlihat sedih seperti ini? Direktur Grup Guangda kita. Namanya Fu Yunxing, kan? Direktur kita memang Fu Yunxing, Grup Guangda. Kamu baru saja datang, tidak tahu juga wajar. Tapi direktur baru ini berani begitu terbuka. Hubungannya dengan Bos Fu menunjukkan perasaan mereka sangat stabil, mungkin saja. Dalam waktu dekat, kita akan menerima undangan pernikahan mereka. Nona Hi ini datang dengan niat tidak baik. Dulu Bos Fu, keluarganya jatuh. Dia buru-buru belajar di luar negeri, sekarang grup Guangda semakin besar. Dia kembali lagi, pasti untuk melanjutkan perjanjian pernikahan. Masalah perjanjian pernikahan, saya sudah menolaknya dengan alasan sudah menikah. Tapi dia meminta posisi direktur penjualan. Jangan-jangan, dia sudah tahu hubunganmu dengan Li Mengfei. Sepertinya tidak tahu. Ekspresinya sangat terkejut. Tidak seperti pura-pura. Kamu kenapa datang? Kalau kamu juga di sini, berarti ini benar. Nyonya sudah datang, Bos Fu saya pergi dulu. Dari ekspresimu. Sudah tahu, ya? Hi 11 Lian yang memberitahumu? Ya. Jadi aku merasa semua ini sangat konyol. Sudah saatnya kita bercerai. Apakah dia mengancammu? Aku akan menemuinya. Tidak. Dia adalah tunanganmu, hanya sekadar memperkenalkan dirimu dan dia. Kita berdua sebenarnya hanya berpura-pura menikah. Sekarang tunanganmu yang sebenarnya datang.
Sudah saatnya kita bercerai. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku tidak menikahimu karena sebagian kuliah di luar negeri. Baru menikah denganmu. Mungkin seperti yang kamu katakan. Tapi kita berdua hanya berpura-pura menikah, saling memanfaatkan saja. Aku tidak punya hak. Dan tidak pantas untuk menuduhmu apapun. Baik. Karena kamu sudah bulat tekadmu, maka bercerailah. Baik. Selamat tinggal. Bercerai ya bercerai. Tapi kenapa aku sangat marah? Nyonya, hubungan Bos Fu dan Hi 11 Lian. Bukan seperti yang kamu pikirkan, mereka sebelumnya tidak pernah berhubungan. Bos Fu juga sama sekali tidak menyukainya. Lalu bagaimana? Jarak antara aku dan dia terlalu besar. Dia juga CEO dari grup Guangda. Sedangkan aku hanya seorang karyawan kecil. Orang tuaku juga orang biasa. Ada jurang yang sangat besar antara kita. Jurang ini bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan selembar surat nikah. Tapi ketika menemukan orang yang kamu sukai, harus berusaha mendapatkan. Bagaimana kamu tahu kalau tidak mencoba? Lejepila. Cinta tidak bisa diukur dengan materi. Cinta. Kita berdua juga belum lama kenal. Bagaimana mungkin ada cinta? Pokoknya aku akan bercerai dengannya. Ini. Li Mengfei, aku belum pernah melihat. Bos Fu begitu peduli pada seorang wanita. Aku bisa melihat, dia benar-benar menyukaimu. Jangan sampai kamu melakukan hal yang akan kamu sesali. Hahaha, lihat menantu kita ini, tidak hanya tampan, tapi juga sangat perhatian. Fei Fei, kebiasaanmu yang ceroboh ini harus kamu ubah. Belajar lebih banyak, lebih teliti ya. Ah, anak-anak sudah besar, sudah menikah, sudah ada yang ngurus, kamu jangan terlalu banyak ikut campur. Hahaha, ayah. Dengar nggak? Mama bilang, nanti aku yang mengurusmu. Semuanya palsu. Pernikahan palsu, perasaan juga palsu ya. Xiao Meng. Ada apa? Apa aku akhir-akhir ini sering mengganggumu, kamu jadi kesal ya? Cuan, bukan karena itu. Sejak Direktur Hi datang hari ini, aku merasa kamu tidak bersemangat. Kurang fokus. Ada apa? Cerita sama kakak. Cuan, sebenarnya aku ingin bilang. Aku tidak bisa jadi pacarmu. Kenapa? Apa yang kurang dari aku, kamu bilang? Aku bisa berubah. Kalau aku bilang aku suka Fu Yunsing. Tidak bisa bilang begitu, Cuan. Sebenarnya aku belum bisa move on dari hubungan yang lalu. Masih belum bisa melupakan. Aduh, kaget aku, kira kamu suka sama orang lain. Asalkan tidak, berarti aku masih ada kesempatan. Tidak apa-apa, aku tunggu kamu. Cuan, aku. Aku dengar, di mal dekat sini ada kafe kucing baru. Kucing-kucingnya lucu banget. Ada satu kucing belang yang bisa salto. Kapan-kapan kita pergi ya? Kamu kan suka kucing. Oke. Meng Fei terluka karena cinta. Aku akan lebih perhatian dan lembut padanya. Meng Fei pasti akan melihatku. Halo. Meng Fei, ini Direktur Hi. Sudah bilang mau ajak kamu minum, pasti datang ya. Direktur Hi, aku ada urusan lain. Alamatnya aku kirim, gitu aja. Ini.
Ternyata menghindar tidak menyelesaikan masalah. Lambat laun harus dihadapi. Baiklah, tapi kalau ada masalah hubungi aku. Cuan selalu ada. Baik. Nona He, kamu bilang. Apakah Li Mengfei tidak berani datang? Jabarani tidak datang? Nona He hari ini mengajaknya minum. Tidak datang. Itu sama saja mencari mati. Dia cuma seorang ketua kecil, kamu ajak dia minum. Bersyukur saja tidak cukup. Dia cuma seorang wanita licik yang tidak tahu diri. Nona He, malam ini kita harus memberi pelajaran padanya. Nona He, malam ini kamu harus memberikan pelajaran yang baik padanya. Jangan ada belas kasihan. Lebih baik dia yang mengajukan resign. Kamu pantas menyuruhku melakukan sesuatu? Aku beritahu kamu, lebih baik kamu bersikap baik. Kalau tidak, aku akan menghabisi kamu juga. Nona He, lihat mulutku ini. Aku mana berani menuduh Anda. Semuanya sesuai dengan rencana Anda. Aku hanya terlalu benci pada si manis itu. Taruh ini ke minuman Li Mengfei. Kamu parkir sepeda di sini, buat apa? Cepat pergi. Di sini. Bukan sembarang orang bisa masuk. Apa hakmu mengusirku? Aku datang untuk berbelanja, aku juga pelanggan. Aku mau masuk. Aduh, kamu tidak lihat ini tempat apa? 1 botol minuman. Sudah cukup untuk gaji setahunmu. Cepat pergi, jangan ganggu bisnis kami. Laoli, anak kita dibully lagi. Anak kita sudah menikah, apakah kita harus memberitahunya? Identitas asli kita. Tidak, sekarang belum waktunya, urusan kita dengan keluarga Fu. Ah, itu semua masalah generasi sebelumnya. Apa hubungannya dengan anak kita? Jangan sampai anak kita dirugikan, aku tidak peduli. Hari ini aku harus jujur pada anak kita. Kamu tenang dulu, tunggu sebentar tapi... Klub ini adalah milik kita sendiri. Anak kita sendiri tidak boleh masak. Ini terlalu keterlaluan. Direktur, ada apa? Anda perintahkan. Ke pintu untuk menjemput Nona. Tapi ingat, jangan sampai dia tahu identitasnya. Ketua direksi akan segera tiba. Kakak, aku kesini memang ada urusan, ada yang mau mengajakku minum. Aku harus masuk, lagi pula mana ada merchant yang menghalangi. Alasan tidak membiarkan pelanggan masuk. Aku juga ingin kamu masuk. Tapi aku cuma karyawan. Harus ikut aturan. Maaf ya Nona. Aturan apa ini? Kenapa tidak membiarkan Nona ini masuk? Selamat datang, tamu terhormat. Nona kecil. Saya manajer umum klub ini. Panggil saja Lau Sao. Memang pemimpin itu berwibawa. Nona, di ruang VIP mana? Saya antar. Tidak usah, terima kasih. Ini kartu nama saya, butuh apa saja bisa hubungi saya. Cari tahu, Nona tadi. Masuk ruang VIP mana? Kirim 2 botol anggur termahal, pakai nama saya. Mengfei, sini duduk. Ayo. Zhanyuan jangan bengong. Tuangkan anger. Baik. Mengfei, santai aja, hari ini semuanya saudari baikku. Mengfei, dengar-dengar kamu baru dapat pesanan besar Dongyao International, hebat sekali. Ah, sudah keluar main, ngobrol kerjaan lagi. Bikin tidak semangat, dan hari ini kalian. Siapa pun tidak boleh memaksa Mengfei minum. Mengfei hari ini tamuku. Nona He tidak hanya cantik, hati juga baik. Memang cocok dengan Fu Yunsing itu. Lebih serai, AI Shilian. Dengar-dengar kamu pulang untuk menikah dengan keluarga Fu, jadi. Kapan saya bisa ikut? Pernikahanmu dengan Fu Yunsing? Pria, karir yang penting, aku berencana. Bantu Yunsing urus-urus perusahaan dulu. Pernikahan, cuma formalitas. Tidak buru-buru, kamu begitu berbakat dan cantik. Kalian berdua benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Memang kecocokan status dan seimbang itu penting. Jarak ini yang tidak akan pernah bisa kuraih. Sejak lahir. Sudah ditakdirkan. Aku dan Fu Yunsing tidak ada jodoh. Mengfei, keluargamu kerja apa? Orang tuaku. Aduh, kenapa kamu banyak bicara sih? Sedang melakukan survei penduduk ya? Ayo Mengfei, kita minum 1 gelas. Bagaimana bisa membiarkan tamu kosong gelasnya? Cepat isi lagi minumannya.
Kenapa ya? Kepalaku kok pusing banget. Minuman ini ada masalah. Fuyun Sing, kamu kenapa di sini? Kepalaku pusing banget. Ruang VIP ku berikan untuk kalian, sisanya kalian yang atur sendiri. Terima kasih, Nona He. Kami tidak akan mengecewakanmu, lihat saja. Yuan, walaupun Li Mengfei dia, tapi benar-benar harus di sini? Sudah saatnya begini, seorang pria kok mundur? Kalau urusan ini tidak beres, kamu pikir Nona He, orang yang kejam seperti ini, akan membiarkan kita? Kita sekarang hanya bisa bergantung pada Nona He. Jangan banyak bicara, cepat. Lepaskan aku. Hi 11 Lian. Li Mengfei di mana? Oh, kamu bilang dia ya? Dia sekarang mungkin tidak ingin bertemu denganmu. Pacarnya ada di dalam. Yun Sheng. Aku rasa, kamu tidak ingin melihat adegan di dalam. Hi 11 Lian. Kalau dia benar-benar ada masalah, kamu jangan harap baik-baik saja. Fu Yun Sheng. Kalau kamu punya niat untuk main-main, aku bisa mengerti. Tapi, dia hanya suka uangmu saja. Kamu benar-benar pikir dia suka kamu? Jangan terlalu membawa peran suami, berlebihan. Nanti jadi tidak sopan. Kamu pantas menyebut dia? Kamu sendiri tahu diri kan? Hari ini aku tidak akan sampai membunuh. Minggir. Yun Sing, kita semua teman. Kenapa harus merusak hubungan baik? Diam. Di sini ada hakmu bicara. Aku bilang sekali lagi, minggir. Fu Yun Sheng, sebagai teman, aku menasihatimu. Lebih baik jangan masuk, pemandangan di dalamnya tidak enak dilihat. Apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya? Tentu saja membantu orang lain mencapai keinginannya. Dia minum terlalu banyak, terus memanggil nama pacarnya. Saya membawanya ke sini. Mungkin sekarang dia sedang menikmati waktu bersama pacarnya. Diam kamu. Saya percaya Meng Fei. Fu Yun Sing, saya baik-baik saja. Meng Fei, Meng Fei. Jangan menakut-nakuti saya, Meng Fei. Jika ada sesuatu yang terjadi pada tubuhnya, saya akan mengambil nyawamu dan keluarga He. Dua orang bodoh, hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Sepertinya, sampah memang seharusnya berada di tempat sampah. Nona He, kami benar-benar sudah berusaha, tapi dia melawan dengan sangat keras. Chen Jian mencoba merobek bajunya. Lihat bagaimana dia memukul Chen Jian. Tidak ada yang bisa melawan obat itu, sepertinya. Li Mengfei ini memang punya kemampuan. TAPI. Dibandingkan dengan saya, dia jauh ketinggalan. Li Mengfei, cepat atau lambat saya akan mengusirmu. Tunggu saja. Berani-beraninya memperlakukan kami seperti ini. Kalian tahu siapa Nona He? Berani-beraninya mengganggu nona kami. Sepertinya, kalian sudah bosan hidup. Anda tidak salah, kan? Kami tidak kenal siapa itu Nona. Otak babi, bahkan tidak tahu siapa yang kalian ganggu. Sekarang, berlutut. Keluarga Tao, kamu pikir kamu siapa? Saya hanya memberikan sedikit muka karena kamu masuk ke klub ini. Jangan terlalu lancang. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Keluarga He sudah lama hanya tampak kuat di luar. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi saya tahu. Detail keluarga kalian. Ayo, kalian berhutang 50 juta pada bos kami, sekarang. Bayar. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Siapa yang membawa 50 juta? Saya tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, jangan ganggu orang yang tidak seharusnya diganggu.
Cepat. Pergi ke rumah sakit terdekat, dia sudah diracuni. Tidak bisa. Sangat tidak nyaman. Asisten Shen. Cepat. Kalian cepat turun, cepat. Asisten Shen. Kamu turun. Bos Fu, ini tidak pantas. Bagaimana kalau aku cari hotel untuk kalian? Obatnya bermasalah. Aku takut Meng Fei tidak bisa bertahan, kamu cepat turun. Baik. Li Meng Fei. Aku tahu kamu sedang sangat tidak nyaman. Kita sebenarnya sudah mendaftar di kantor catatan sipil. Kita bisa. Tidak bisa. Kamu jangan dekat-dekat aku. Kamu jangan sentuh aku. Fu Yunsing. Kita berdua sebenarnya hanya berpura-pura menikah. Kamu adalah direktur utama yang tinggi. Sedangkan aku hanya seorang karyawan kecil. Kita berdua memiliki gunung yang tidak bisa dihilangkan. Fu Yunsing. Kita berdua besok akan bercerai. Pergi. Li Meng Fei. Aku menyukaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Aku tidak peduli dengan kesetaraan. Yang aku suka adalah dirimu. Yang aku nikahi juga kamu. Yang lain aku tidak peduli. Kamu bilang, kamu menyukaiku. Tapi aku Kenapa kamu masih di sini? Belum pulang? Hahaha. Aku benar-benar orang yang malang. Kalian berdua di sana, di kamar pengantin. Aku di sini menderita. Sebagai pengawal cinta kalian, aku sudah menderita. Sudahlah. Nanti saat pernikahan, aku tidak akan minta uang angpau. Tidak bisa begitu, aku masih terlalu rugi. Nanti kalau kalian punya anak, aku mau jadi ayah angkat. Hal besar seperti ini. Harus tanya pendapat nyonya dulu. Wah, Bos Fu ternyata suami yang takut istri ya. asisten Shen, orangnya baik, hatinya juga baik. Menurutku, kalau anak kita menganggapnya sebagai ayah angkat, pasti bisa belajar banyak hal. Lihatlah, istri Bos Fu memang punya wawasan yang luas. Hello. Apa? Ada apa? Nona Hi, kemarin malam dipukul sampai luka parah. Sekarang berbaring di tempat tidur, merengek ingin bertemu kamu. Bos Fu, masalah Nona Hi. Bukan kamu yang menyuruh orang untuk melakukannya, kan? Waktu itu aku sibuk dengan keadaan Meng Fei. Tidak sempat mengurus dia. Apalagi aku. Aku cuma pegawai kecil, mana berani mengganggu si nyonya besar. Tapi, siapapun orangnya yang menghajar Hi 11 Lian, aku harus berterima kasih padanya. Orang jahat seperti ini memang pantas dihukum. Aneh sekali. Dari mana kekuatan itu datang? Berani menyentuh 11 Lian si pembawa sial ini. Bos Fu, dia ingin bertemu kamu. Aku takut dia akan berbuat jahat lagi. Orang licik seperti ini harus diwaspadai. Mari kita lihat. Kalau itu rezeki, bukan masalah. Kalau masalah, kita hadapi saja. Aku akan ikut denganmu. Kalau Hi 11 Lian terus memaksa kita untuk bercerai, kamu tidak akan setuju, kan? Sekarang kamu adalah suamiku. Bahkan jika es jatuh dari langit, aku tidak akan meninggalkanmu. Tangan ini, aku akan pegang sampai akhir zaman. Nah, baru benar. Sebenarnya aku lapar semalaman, tapi karena kalian berdua memberi makan anjing sampai kenyang. Sayang, siapa ini? Wah, ini bukan Nona Hi yang gagah perkasa itu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Nona Hi, penampilanmu cukup unik ya. Jangan tertawa, ya? Nona Hi, siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Pukulannya sangat bagus. Li Meng Fei, kamu. Manajer Hi, kamu terluka di waktu pribadi, itu bukan kecelakaan kerja.
Kami dari grup Guangda tidak akan memberikan kompensasi. Lagi pula, menurutku kamu tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Jadi posisi direktur penjualanmu, terpaksa aku harus menggantikanmu dengan orang lain. Kamu fokus saja untuk istirahat dan sembuh. Kalian semua hanya berpura-pura. Tunggu sampai aku sembuh. Kalian semua akan menyesal. Dan kamu, Fu Yunsing, jangan lupa, kamu masih berhutang budi padaku. Cepat, transfer 50 juta untukku. Lalu, carikan aku rumah sakit terbaik dari luar negeri. Dan carikan juga seseorang yang bisa merawatku 24 jam. Nona Hi, kamu pikir uangku datang begitu saja? Lagi pula, kenapa aku harus mendengarkanmu? Apakah kalian keluarga pasien? Biaya operasi pasien semalam adalah 200.000. Kami dari rumah sakit membayarnya atas dasar kemanusiaan. Hari ini, kalian bisa membayar biayanya. Masa sih, Nona Hi? Uang segitu saja tidak punya? Kakak perawat, kami bukan keluarganya, tadi kami. Hanya salah kamar, lebih baik. Cari keluarga aslinya saja. Tapi semalam kami sudah menghubungi keluarganya. Keluarganya bilang tidak punya anak perempuan, biarkan dia sendiri. Pergi, Orang tuaku tidak akan berkata begitu padaku. Kamu kurang bicara saja sudah mati, kamu yang akan mati. Jika lukamu tidak segera diobati, akan berdarah dan bernanah. Akhirnya seluruh tubuhmu akan membusuk dan mati. Fu Yunsing, tolong, selamatkan aku. Tolong bayarkan biaya pengobatanku. Pertama, kami bukan orang tuamu. Kedua, aku punya prinsip dalam hidup. Tidak menolong orang jahat. Bukankah tanganmu sudah banyak berlumuran darah? Jangan lupa, keluargamu masih berhutang budi pada kami. Hutang budi yang besar. Hutang budi itu akan aku kembalikan pada orang tuamu. Untukmu, lupakan saja. Fu Yunsing, Li Mengfei, Tanggila kalian. Aku akan menjadi hantu dan tidak akan membiarkan kalian pergi. Yunsing, ayo kita pergi. Aura dendam di sini terlalu kuat. Ya, dengar kata istri. Kembali. Kembali sekarang. Lo, Bos Fu. Anak Lee. Kita sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu kan? Aku datang. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan Anda. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Tentang pernikahan anak-anak kan? Aku juga sedang ingin membicarakan hal ini denganmu. Anda sudah tahu? Tentu saja. Surat nikah mereka berdua, bahkan kusuruh untuk mengurusnya. Anak Meng Fei, sejak pertama kali kulihat, aku langsung mengenalinya. Sayangnya, setelah dewasa, mereka saling tidak mengenal. Tapi, ada satu hal yang tidak ku mengerti, bagaimana Anda bisa setuju? Mengapa aku tidak setuju? Hal-hal yang kau lakukan diam-diam untuk grup Guangda bertahun-tahun itu. Yunsing tidak tahu, tapi aku tidak mungkin tidak tahu. Kau sudah menginvestasikan banyak dana, tenaga, dan sumber daya. Aku memang sudah tua, tapi tidak bodoh. Dulu, aku dan ayah Yunsing bersaing sengit di dunia bisnis. Lalu, ayah Yunsing masuk penjara. Menyebabkan Yunsing sejak kecil tidak merasakan kasih sayang ayah. Sekarang dipikir, sungguh memalukan. Kau takut dia balas dendam, jadi sejak kecil, kau kirim Meng Fei ke desa untuk dibesarkan. Pada akhirnya, anak Meng Fei sejak kecil juga tidak menikmati kasih sayang ayah. Jadi, sudah seimbang. Aku sudah menyiapkan 5% saham grup kami. Dan satu villa di kota ini. Sebagai permintaan maaf. Awalnya, berharap Anda bisa menyetujui pernikahan Meng Fei dan Yunsing. Sekarang tampaknya, aku terlalu sempit. Kalau begitu, simpan saja, sebagai mas kawin Meng Fei. Juga boleh. Wah, itu lebih baik lagi. Ayah, kenapa kau di sini? Kakek, ternyata kalian saling kenal? Ya, kita sudah kenal lama. Ayah, ibu bilang, setelah aku menikah nanti, ada rahasia yang akan diberitahukan padaku. Bukan ini, kan? Anda dan kakek Yunsing saling kenal. Tidak. Rahasia apa itu? Sudah sampai di sini, tidak akan kusembunyikan lagi. Aku adalah direktur grup Haimeng. Sebenarnya, keluarga kita sangat kaya. Haimeng, terkenal? Aku bahkan belum pernah dengar. Haimeng Group adalah perusahaan yang sangat terkenal di daerah pesisir. Nilai pasarnya sekarang bisa mencapai ratusan miliar. Ternyata kamu sangat kaya ya? Bukan, ayah. Maksudmu kamu adalah miliarder ratusan miliar. Dan aku adalah putri miliarder ratusan miliar. Yunsing, kamu percaya? Aku percaya.
Dari kecil sampai besar, keadaan keluarga kita seperti apa? Aku tidak tahu. Aku dari kecil sekolah di desa. Uang saku sebulan cuma 200 setelah aku masuk kuliah. Aku juga kerja part-time saat liburan, ayah. Katakanlah sesuatu yang realistis, ini terlalu palsu. Anakku, apa yang ayah katakan semuanya benar. Bagaimana mungkin ayah menipumu? Meng Fei, aku bisa membuktikan. Apa yang ayahmu katakan semuanya benar. Kakek, aku tahu kalian baik hati, takut aku minder. Tapi tidak apa-apa, aku sudah bersama Yunsing, meskipun sekarang. Aku hanya seorang ketua kelompok, tapi aku pasti akan berusaha. Berjuang untuk maju berdampingan dengan Yunsing. Alipay menerima transfer 1 miliar yuan. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Ayah, kamu benar-benar miliarder ratusan miliar ya? Nah, hari ini ada batasannya, aku transfer sebanyak ini dulu. Jangan bilang sedikit ya. Ah, Anakku, kenapa kamu, ayah salah? Ayah tidak seharusnya menipumu, jangan menakut-nakuti ayah punya penyakit jantung. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana ayah dan ibu bisa hidup? hei, aku menipumu? Siapa yang membuatmu menipuku selama bertahun-tahun? Aduh, anakku, kamu sudah belajar menipu ayahmu. Ayah sudah menipuku selama 20 tahun, aku menipumu sekali ini. Kamu tidak tahan. Hahaha, anak ini dari kecil sudah cerdik. Sekarang masih seperti anak kecil, tapi kali ini kakek mendukungmu. Terima kasih, kakek. Hahaha. Hello, Kak Meng. Aku Xiao Chen, tolong bantu adikmu ini. Besok adik akan menemani kakak minum. Zhang Yuanyuan, apakah kamu gila? Aku gila, aku dibuat gila oleh kalian semua. Sekarang pekerjaanku juga hilang. Nona He masih tidak mau melepaskanku, aku sudah tidak punya jalan keluar. Kamu tidak punya jalan keluar, kamu datang kepadaku untuk apa? Aku tidak bisa membantumu. Sebelumnya, ketika aku menjadi ketua kelompok di Guangda, kamu selalu menjelatku, bagaimana, hanya mau berbagi kebahagiaan. Tidak mau berbagi kesulitan. Sang Yuan, kita sudah putus. Kamu benar-benar punya kemampuan. Kamu cari Funsing saja. Kenapa kamu ganggu aku di sini? Aku tidak peduli, kamu harus bantu aku. Aku tidak bisa biarkan mereka bahagia. Oh, Aku benar-benar kasih muka ya sama kamu. Kamu pikir aku cenjian takut sama kamu? Dulu aku dekat sama kamu karena kamu ketua kelompok. Kalau tidak, kamu benar-benar menganggap diri kamu penting ya? Wah, ini serius banget. Ternyata putri grup Haimeng adalah karyawan grup Guangda, dan selama ini dibesarkan di desa. Ini kayak versi nyata dari main tangkap boneka, wah si putri ini. Kayaknya namanya Li Meng Fei ya. Li Meng Fei. Li Meng Fei. Hahaha. Pacar aku orang kaya, kalian tahu nggak? Orang kaya. Aku mau cari pacar aku bakal kaya, hahaha. hei, kamu nggak tahan rangsangan ya? Otak kamu rusak. Semua tolong hentikan pekerjaan sebentar, ganggu waktu kalian. Aku mau umumkan sesuatu, aku mau menikah. Nanti kalian semua harus datang ya. Ketua kita begitu pintar dan mampu. Pria tampan mana yang beruntung ya? Buka aja, pasti tahu. Ya ampun, itu bos Fu Yunsing. Ketua, kamu hebat banget, bisa dapat bos Fu. Ketua, kamu jago minum. Kamu juga jago cari pelindung. Ajarin aku dong. Xiao Meng. Kak Cuan. Maaf. Maaf apa? Kamu bisa dapat kebahagiaan. Kakak juga senang untukmu. Hanya saja kebahagiaan itu bukan dari kakak. Kak Cuan, kamu di hatiku. Selalu jadi kakak yang hangat. Bawa aku keluar urus bisnis. Bantu aku dukung. Xiao Meng, waktu aku bilang suka sama kamu, apa kamu sudah punya pacar? Sebenarnya, waktu itu aku sudah menikah. Ternyata aku sudah kalah dari awal. Tapi nggak apa-apa, aku nggak akan putus asa, aku percaya.
Aku pasti bisa dapat kebahagiaan sendiri. Tapi sekarang kamu benar-benar hanya adikku saja. Tapi kalau ada apa-apa, kamu masih bisa cari aku, kakak akan bantu. Kak Cuan, terima kasih ya. Undangan, kok belum juga kasih aku ikut pernikahanmu? Semoga kamu bahagia. Aku udah pilih beberapa gaun pengantin untuk Meng Fei. Bantu aku lihat. Bagaimana kalau dia pakai ini? Yang ini terlalu sederhana. Yang ini gimana? Ini juga terlalu mencolok, nggak cocok untuk istri. Istri, aku baru aja lihat kamu ke rooftop. Iya, aku baru aja ngobrol sama teman kantor tentang beberapa hal. Semuanya udah selesai. Ayo Meng Fei. Ini beberapa gaun pengantin yang aku pilih buat kamu. Kamu lihat aja, mana yang lebih kamu suka. Kamu nggak penasaran? Aku ngobrol apa di rooftop? Apapun yang kamu bilang, aku percaya sama kamu. Sayang, gimana kalau kita pulang lebih awal hari ini? Kamu wangi banget. Nggak bisa. Dokter bilang kamu mau jadi ayah. Benarkah? Tapi terakhir kali kita, apa itu waktu di hotel? Kamu pelan-pelan. Aku mau jadi ayah.